Paya. Paya seksi banget. Paya. Biasanya Fire. biasanya Fire. bibirnya Fire. Paya. Tapi kali ini langsung saya di spam di kolom komentar, guys. Gimana kah performa dari kedua tim yang akan ditunggu-tunggu sebentar lagi? Ya? Betul. Yang berpikir bahwa RRQ akan menang, Atau langsung aja like. Langsung aja Kalau like. kalian berpikir bahwa Aura akan menang, Like juga. Jadi semuanya harus ke-like. Dan kita akan masuk ke dalam lane showdown di match yang ketiga di Ingatan. Tapi daripada kita makin ngelantur ini, inilah dia game yang pertama dari Best of 3 Series antara Aura melawan RRQ Hoshi. Iya, kali ini scene-nya sudah berada di area mid bersama dengan LG dan juga R7. Oh, ternyata R7-nya yang main Grok deh. Whiskey akan main Kimi dan scene-nya akan Hayabusa, Vin-nya DG, LG-nya Sylvana. Sylvana. Ini menarik sekali. Sedangkan Yes. dari Aura, Strong akan memainkan Cloud, Phoenix dengan Xbox-nya, Clover dengan Cecilion, Darkness pasangan bucinnya itu Carmilla, sedangkan Godiva dengan cowoknya. Iya, dan menurutku ini menarik sih R7 dia pakai Grok. R7 adalah mungkin player pertama yang mempopulerkan Grok untuk menjadi offlaner. Cukup kuat tentunya menahan laning dan bahkan kayak dia bisa on dengan mudah. Whisking di arah bottom lane gak Santuy. terhentikan untuk memporak-porandakan di bottom lane-nya. Darkness-nya nggak bisa ngapa-ngapain, terus-terusan dicicil-cicil sampai turretnya tinggal seperempat. Iya, dan masih lanjutin ternyata di area bawah ya, nggak mau pulang ternyata. Masih di spam kali ini Phoenix masih punya fire missile dan ada time bomb reverse time bakal mengarah ke arah Phoenix saja. Iya. Whiskey-nya cuma udah selesai. Dan Whiskim juga enak banget sih, dia udah ngedapetin level 4 dan makin sakit lagi di arah bottom lane-nya, gagal untuk menghancurkan turret di bawah menit yang kedua, tapi oke karena mereka masih owning di area bottom lane-nya dan bergerak ke arah mid lane semuanya mulai berotasi satu sama lain. LG bersiap-siap di area yang berbeda, tapi Phoenix dalam keadaan yang tidak baik, terhimpit. Whisking di area belakang dan Finn-nya juga menjaga dan wow, alarm bom pun mengenai Phoenix. Phoenix-nya tumbang, ada backup dari Darkness tapi terlalu terlambat. Reverse time ke arah Darkness. Dan Darkness-nya masih bisa cus melipir saja. Iya, diselamatin sama Clover. Iya, sama ayangnya. Iya, pakai Moonlit juga. Dan kalau kita lihat tadi juga kalau nggak ada Moonlit Waltz, mungkin bisa ke pick off ya. Iya, itu nice banget sih. Terus tiba-tiba hilang. Hah? Di mana Darkness? Ternyata ada di Clover. Iya, karena aku diselamatkan oleh pasangan bucinku. Dan kali ini turret berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi di hampir 3 menit pertama. Dan bahkan lihat, King terlalu cepat sepertinya maksimum charge-nya tidak berhasil mencuri red buff yang sedang dicicil-cicil tadi. Ya, tapi mereka santai aja sepertinya setelah mengamankan turret di arah bottom lane. Rotasi mereka bakal makin mudah lagi, nggak perlu memusingkan satu lane di arah bottom lane, tinggal fokus ke arah top lane atau mid lane. Setupnya bakal terus-terusan. Dan dari Phoenix dia masih menjaga di area bottom lane-nya bersama dengan Whisking, tapi buff-nya pun dicuri oleh RRQ Hoshi. Sin dengan gerakannya lalu ada Veil Dragon tepat mengarah ke arah LG. LG seorang diri nggak bisa menahan damage yang begitu besar. Iya, tapi kalau kita lihat dari RRQ sendiri mereka masih coba untuk ngambil objektif ke arah turtle-nya kali ini. Tapi R7 yang hampir aja terpick off di arah atas masih bisa survive. Masih survive hanya untuk menjadi pengalihan isu aja supaya mereka berfokus ke arah top lane dan Turtle tanpa adanya kontes, RRQ Hoshi terus-terusan mengambil objektif demi objektif. Ya, R7 juga akan sedikit menahan pergerakan dari teman-teman Aura yang berada di atas Godiva dan juga Strong yang masih free farm. Dan kali ini Whisking cuma energy transformation. Iya udah, Whisking Oh, lihat Phoenix-nya terpaksa membuka Last Insanity hanya untuk kabur dari kejaran Vin dan juga Whisking. Tapi kalau kita lihat dari Darkness sendiri, ternyata dari Clover masih punya bad fish dan lihat damage-nya mengarah ke arah seorang Vin. Yang begitu perih banget. Iya, spinnya tumbang, memakan damage begitu besar, apalagi Batfish-nya kalau udah dibuka sih semuanya harus mundur, nggak bisa bertarung dengan keadaan memakan damage sebesar itu. Mereka baru level unyil, baru level 6, baru level 7, jadi untuk menahan damage seperti itu pasti mereka belum cukup untuk dari segi itemnya. Sin berfokus ke arah top lane tapi harus berhadapan dengan Godiva, dikejuk begitu aja. Sin membalas dengan Shadow Kill. Shadow Kill yang sempat dibagi ke arah
Darkness kali ini nggak sempat men-take down Godiva karena damage-nya kebagi-bagi. Iya, Gak jadi ke-take down deh. damage dibagi nggak apa-apa, asal bukan cintamu. Asal jangan dari hatimu. RRQ Hozi, mereka mencuri buff, gagal mencuri buff karena Phoenix. Dari semburan api yang terakhir dari Fire Missile-nya berhasil mengantongi red buff-nya. Sayang sekali RRQ Hozi gagal untuk mencuri red buff. Lalu bergerak lagi, Whiskey nggak mau membuang-buang waktu. Efisien sekali pergerakan dari tim RRQ Hozi. Iya, dan kalau kita lihat sebenarnya dari aura juga mereka nggak kalah agresifnya. Dengan tempo permainan yang dibawakan oleh RRQ Hozi yang begitu agresif, dibalesin sama aura juga. Jadi bisa dibilang poin untuk dari kedua tim sebenarnya nggak begitu beda jauh, 2-1 kali ini. Sedangkan gamenya udah berbalik berjalan 6 menit. Nih kita lihat scene-nya berhasil mencolong ternyata. Orb yang diamankan oleh seorang tim RRQ kali ini dari Phoenix-nya berusaha untuk membakar-bakar saja dengan fire missile-nya. Setelah ada Godiva yang ter-take down kali ini dari RRQ, mereka harus mundur. Finnya bakal di-take down begitu saja. Masih ada Van Strong yang dengan blazing duetnya tidak mengenai siapapun. Iya, setelah Sinsan itu pun membuyarkan formasi dari RRQ Hozi. Ini adalah pertukaran untuk mungkin hero supportnya, bukan core-nya masih aman untuk keduanya. RRQ Hozi hanya kehilangan Finn lagi dan lagi, sedangkan yang lainnya masih selamat, masih bisa kabur-kaburan. Dan Whisking berfokus terhadap objek di dalam top lane. Sudah ada shadow kill dari Sin mendapatkan satu dengan shuriken yang terakhir. Dan Darkness pun harus ditumbangkan, tapi Godiva hampir aja. Hampir aja terkena Jekundo, tapi dari seorang Sin masih bisa survive balik ke arah belakang. LJ bakal kembali kejar dan berhasil men-take down LJ di arah atas. Iya, rotasi terus-menerus, backup terus-menerus dilakukan dan Aura berhasil menukarkan LG dengan Darkness. Ini kita perhatiin ya, dari RRQ mereka benar-benar banyak banget yang bertukar role. Dengan LG yang tiba-tiba main Sylvana, S7 yang main Grok, dan Whisking yang bermain Mimi. Yes, betul sekali. Mungkin R7 di sini percaya diri kalau dia bisa pakai Grok untuk offlaner memenangkan lane-nya, tapi di arah top lane Godiva sepertinya ada salah step dari Sin, terlalu dekat dengan turret. Wave Dragon Connect, dia nggak bisa ngeluarin shadow kill-nya. Lockdown yang pasti dari Godiva menumbangkan Sin. Iya, dan kali ini dari Phoenix masih coba untuk fire missile aja. Sangat mendukung MBL Z5, dan rupanya kita langsung masuk saja ke dalam in-game. Ada Blazing Duet, tapi saya time Juring nggak bisa membantu Finn untuk bertahan. Iya, sudah mulai masuk kali ini dengan area Blazing Duet yang sangat-sangat on point dari seorang Van Strong, dan bahkan Clover yang berusaha untuk di-take down sama Sin. Sini harus mundur, tapi kita lihat sudah mulai dibuka Batfish-nya, dan Van Strong ya udah ngedapetin stack 10 bude, udah sakit banget. Kali ini Finn ya mulai maju, tapi dicoba untuk mencari lini belakangnya, Darkness-nya yang justru berada di paling depan. Gak bisa ngedapetin Van Strong, gak bisa ngedapetin Clover. Yes, Karena ada penjagaan yang ketat. betul sekali ya, RRQ Hozi saat udah di unpause, tiba-tiba dia mendapatkan point kill juga, saling membalas sama lain. Turret di top lane pun hancur, di arah mid lane pun juga hancur. Aura kehilangan banyak sekali turret, sedangkan RRQ cuma kehilangan satu di arah bottom lane. Iya, dan yang perlu diperhatikan adalah Van Strongnya di sini udah level 13, Bude. Tapi Whisking juga level 13 sih. Tapi networknya masih dipegang oleh Whisking dengan 7.000 network, sedangkan Van Strong masih ngejar di sekitar 6.800-an. Dan mungkin perbedaannya adalah RRQ Hozi mereka nggak cuma mengandalkan Wishing, tapi mereka juga mengandalkan Sin yang sekarang juga udah menyusul ke level 13. Dua core dari RRQ Hozi bermain dengan sangat prima. Iya, dan kalau kita lihat di sini dari tim Aura, mereka harus berhati-hati. Kalau misalnya mereka kehilangan turret terus-menerus, secara nggak langsung mereka bakal dikandangin, Bude. Dikandangin biasanya nggak dikasih keluar. Iya, tidak dikasih keluar, tapi dari bottom lane Phoenix seorang diri Barir pun sudah dikeluarkan, masih muncrat mengenai Phoenix dan semuanya resource skill untuk mengganggu Phoenix di arah bottom lane, karena mereka tahu mereka ingin ngusir Phoenix dan mengamankan turret di arah bottom lane. Iya, bahkan R7 juga, pokoknya aku paling depan. Tenang aja. Whisking, kamu pakai energy transformation Iya, aja. udah di belakang aja, anteng baik. Tapi Godiva di arah top lane, dia berhasil melawan split push, mendapatkan tier pertama turret di arah top lane, Momo-chan. Iya, betul sekali. Sedangkan RRQ di arah bawah juga nggak mau kalah cepatnya. Kalau misalnya mereka bisa dapetin Flicker. turret lagi di arah bawah, ini bakal enak banget buat mereka. Dan bahkan Phoenix pun harus take off begitu saja. Iya, walaupun dia memiliki flicker sudah dia keluarkan, tapi itu nggak cukup untuk melamatkan dirinya dari gempuran pemain RRQ Hozi yang 4 playernya berada di arah bottom lane. Ketika mereka udah menginginkan objektif, mereka akan make sure bahwa mereka mendapatkan itu. Tapi harus hati-hati juga, minion di arah atas sudah mulai
masuk juga mulai perlahan-lahan gitu ya, didorong sama Godiva. Ini kalau misalnya dari RRQ mereka nggak peka map, wah tiba-tiba hilang kok inhibitor kita. Iya, hilang. dan 5 perbedaan network tentunya masuk ke dalam item milik RRQ. Begitu lengkapnya 8.000 network dikantongi oleh Whisking. Dia udah punya Ice Queen One, dan tentunya ini dia udah punya Holy Crystal yang dimana damage dia makin sakit lagi. Wow, damage-nya, percentage magic damage-nya itu bakalan perih banget deh. Bakalan Yes. tinggi banget, dan sudah ada Lord yang di PHP-in sama Whisking. Tapi Whisking udah dapetin level 15, cepet banget sih. Darkness-nya bakal terkena maximum charge, dan dari Whisking bener-bener coba untuk ngebait. Ini kayak bakalan dicoba di bait dulu. Memaksa tim Aura harus masuk, harus keluar maksudnya dari base-nya. Oh. Dan bahkan sudah bertemu dengan LJ, masih ada Spiral Strangling juga yang dikeluarkan oleh seorang Sylvana. LJ kali ini masih coba untuk menahan pergerakan. Yes, dan di reset gitu aja dari arah Lordnya. Apa mau? Ternyata aku baru ngeh Hah? dari LJ memakai Emblem Tank. Wow, Sylvananya menarik. Tapi memang bagus sih untuk inisiasi dengan ada Imperial Justice. Tapi kali ini prediksinya sudah mulai membuka dengan Asin Sanity, tapi nggak ada follow up Bude. Hanya mengusir saja teman-teman dari RRQ yang lagi ngumpet. Betul, Dibus-bus. dan Lord pun sudah di-enhance. Harusnya Ryoshi akan komit ke area Lord karena sepertinya mereka juga menunggu timing yang tepat, momentum untuk mengamankan Lordnya. LG berjaga-jaga di sisi bus dekat tim Aura, dan Darkness pun sudah terlihat mendekati area Lord, tapi terlalu terlambat. Wall shot dikeluarkan, maksimum shot pun juga, tapi belum ada yang mengenai siapapun. Tapi LG LJ. berada di depan dan mencoba untuk kembali saja, tak ada yang komit untuk bertarung. Iya, kali ini bakal di setup ulang lagi dari kedua tim, dan bahkan kalau kita lihat scene-nya masih mendorong minion yang bakal mau coba mencicil-cicil altar turret kedua di arah mid. Iya, santai-santai aja di sini RRQC dengan net worth yang berada di tangan mereka dengan perbedaan sekitar 7.000, 8.000, 7.000. 7.000 Bude. Hitungannya angel teman-teman. Dan Gimana? giginya sih udah full damage gitu. Wah, Clock gila. of Destiny. Dia bikin stack mana loh, ini menarik banget sih. Dan dicolong ternyata seorang Whisking yang ternyata timingnya pas banget dari maksimum charge-nya. Dicolong, blue buff-nya tutus. Iya. Jadi Clover-nya nggak punya buff deh kali ini. Dari tim RRQ mereka sudah mengamankan lot mereka yang pertama. Dan bahkan kalau kita lihat sudah mulai berjalan juga di arah atas, lotnya sudah mulai masuk, dan ini auto turret di mid sudah mulai pecah. Dan ini maksimum charge lagi-lagi hanya menyicil ke arah Darkness, tapi kita lihat pinnya sudah mulai membuka, udah nggak ada time journey. Dan bahkan Whisking-nya masih mencoba untuk menjaga posisi terlebih dahulu, dia nggak mau terlalu komit, dan Sin pun masih coba untuk masuk dengan Code Shadow terus keluar lagi. Iya, ngeharas saja, ngebait dan ngecicil tim Aura pula. Permainan dari RQC, mereka berfokus terhadap 3 lane karena minion sudah menyentuh inhibitor dari ketiganya. Arah top lane sudah hancur inhibitor. Walaupun di sini ada Finn-nya tumbang karena udah nggak punya time journey juga, masih tersisa banyak Tapi sekali. lihat, ternyata Shadow Kiro dari seorang Sin benar-benar begitu perih. Clover juga harus terpick off begitu saja. Dan kalau kita lihat Pansong ya berada di paling depan, LJ bakal coba untuk mengejar, tapi kali ini di flicker ternyata sama Whisking. Masih mau lebih ternyata. Dan bahkan Pansongnya harus terpick off begitu saja. Duke 3 sudah mulai hilang dari tim Aura kali ini. Arkeosi, minionnya sudah mulai masuk, barrier sudah mulai dikeluarkan, dan Phoenix masih menyelamatkan Sanity. Sinia bakal berfokus ke arah base yang Gak sudah ada terekspos, tapi nggak ada minion kali ini. Shadow Kiro masih coba di pop up hanya untuk mencicil-cicil saja ke arah Phoenix, tapi terkena stun dari seorang Sin. Hampir aja itu sempat digocek, tapi ternyata dari seorang Whisking langsung berfokus kepada base Yes. dari tim Aura RRQ.